Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku mau bahas tentang FRTWK Bahasa Indonesia. Jadi pas aku tes itu ada 5 soal bahasa Indonesia. Aku mau ngasih tips-tips dan contoh soal kepada teman-teman yang belum ujian. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Kalau bahasa Indonesia, kalian baca pertanyaannya dulu. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah, yang ditanyakan adalah ide pokok. Sebelumnya kita review dulu. Ide pokok itu adalah gambaran keseluruhan dari sebuah paragraf. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu pembaca memahami pokok pikiran yang ingin disampaikan penulis. Di sini ada 3 paragraf. Kita baca yang paragraf pertama aja. Coba teman-teman baca dulu. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke soalnya yang tadi. Kita kembali ke soal. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, bulu burung jalak putih. Tadi dibahas ya. Ini kita kasih tanda. Jalak putih yang langka. Ini tadi juga hidupnya itu di Pulau Jawa. Definisi jalak putih tadi juga dibahas. Pelestarian jalak putih ini tadi nggak ada. Yang E, deskripsi jalak putih. Deskripsi ini sudah mewakili opsi A, B, C. Jadi ruang lingkupnya lebih luas, lebih menunjukkan atau menggambarkan isi dari paragraf tersebut. Jadi jawabannya yang E. Lanjut soal kedua. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor berapa? Kita ulas dulu. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi inti dalam sebuah paragraf. Kalimat utama itu bisa diletakkan di mana saja, bisa di awal, tengah, ataupun di akhir paragraf. Tapi biasanya kalimat utama itu diletakkan di awal paragraf sebagai kalimat pertama. Coba teman-teman cek dulu, di situ ada 5 kalimat. Yang pertama itu bahas tentang ilmu pengetahuan memegang peranan dalam segala hal. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan sebuah bangsa bisa meraih kedaulatannya. Oke. Yang ketiga, jika memiliki ilmu pengetahuan. Stop. Kita nggak usah buang-buang waktu, kita sudah ketemu jawabannya. Yang kalimat pertama itu menceritakan tentang ilmu pengetahuan memegang peranan dalam segala hal. Yang kedua, ketiga ini menjelaskan dari kalimat pertama. Jadi, sudah dapat disimpulkan kalau kalimat utama paragraf tersebut bernomor 1. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah. Di situ teman-teman baca dulu sampai nomor 5. Aku kasih waktu sebentar. Cukup? Kita baca opsinya yang A. Ketika masih pengangguran, banyak tenaga asing yang datang untuk menjadi tenaga kerja di Indonesia. Ini nggak ada yang bahas tentang pengangguran, jadi nomor A salah. Yang B, generasi muda Indonesia mampu bersaing mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang
kalimat kelima ini kayak kita harus tetap mampu bersaing, bla bla bla, tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Ini kayak himbauan gitu. Kalau ini sudah kayak fakta, mampu bersaing, jadi ini kurang tepat. Yang C, bangsa dan negara akan berdaulat dan menjadi bangsa yang maju jika masyarakatnya berpendidikan tinggi. Kita scanning cari kata-kata berdaulat. Yang berdaulat ini di kalimat kedua. Dengan ilmu pengetahuan, sebuah bangsa bisa meraih kedaulatannya, termasuk dalam mengelola sumber daya alam. Ini oke ya, kita simpan dulu. Yang ini C bisa. Terus yang D. Kita harus mengutamakan tenaga kerja dalam negeri jika ingin menjadi bangsa berdaulat. Ini nggak dibahas, kurang tepat. Yang E, bangsa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Ini juga nggak bahas ini ya. Jadi jawabannya yang C. Tips aku untuk soal seperti ini, kalau kalimatnya panjang-panjang, sedangkan kalau mencari pernyataan yang sesuai, itu harus baca semuanya. Teman-teman skip dulu. Nanti kalau ada waktu sisa, kalian baru balik ke soal tersebut. Soal selanjutnya, kalimat penjelas yang tidak padu terdapat pada nomor. Kalimat penjelas itu apa? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi keterangan-keterangan tambahan yang berfungsi untuk mendorong kalimat utamanya. Kita lihat yang nomor 1. Kita scanning aja. Nomor 1 itu bahas tentang bunga rafflesia. Oke. Nomor 2, bunga ini. Ini itu masih bunga rafflesia. Berarti masih padu. Yang ketiga, di dasar bunga terdapat. Ini juga masih ngomongin bunga rafflesia. Kita lihat yang keempat, hewan penyerbuk untuk membantu penyebaran tanaman adalah lalat dan kumbang. Ini tanamannya malah lebih luas, padahal yang dibahas adalah bunga. Ini kurang tepat. Yang kelima, bunga rafflesia. Ini bahas bunga lagi. Jadi langsung ketemu yang tidak padu itu di nomor 4. Jawabannya yang D. Soal berikutnya, konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah konjungsi itu adalah kata hubung. Konjungsi itu ada 5 macam. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Itu untuk menggabungkan dua klausa yang berkedudukan setara, ditandai dengan dan, dari, serta, melainkan, dan seterusnya. Yang kedua itu adalah konjungsi subordinatif. Digunakan untuk menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Cirinya ada kata sesudah, sementara, jika, asalkan, sehingga, dan seterusnya. Yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Untuk menggabungkan dua kata, frasa, atau klausa, di mana unsur memiliki fungsi sintaksis yang sama. Ditandai dengan kata tidak hanya bla bla bla, tetapi juga, tidak hanya bla bla bla, bahkan, bukannya bla bla bla, melainkan. Yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Ada kata namun, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan seterusnya. Yang kelima adalah konjungsi antar paragraf. Kita lihat di soal, langsung kita ke kalimat yang perlu diisi titik-titiknya. Berarti di sini, sekarang gadget tidak hanya. Di sini ada kata tidak hanya. Tadi kalau tidak hanya itu bisa bahkan atau tetapi. Kita cari, berarti antara A dan B. Berarti ini kita eliminasi. Terus yang kedua ini juga hampir sama. Kalau gitu kita langsung ke yang ketiga aja supaya hemat waktu.
Pengguna gadget juga makin meluas, tidak hanya kalangan dewasa, bla bla bla. Untuk usia balita sudah dapat mengoperasikannya, sekedar bermain games atau menonton video. Kalau kita kasih karena itu nggak nyambung. Jadi yang paling tepat adalah meskipun. Usia balita sudah dapat mengoperasikannya meskipun sekedar bermain games atau menonton video. Jadi jawabannya yang B. Lanjut, kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah. Ini juga kita harus hemat waktu, kita baca 2 kalimat terakhir aja dari sini. Dampak hilangnya mangrove pun mulai dirasakan oleh masyarakat daerah pesisir. Berkurangnya hutan mangrove di daerah pesisir memengaruhi jumlah tangkapan ikan, kepiting, dan kerang. Kalimat simpulannya apa? Kalimat simpulan itu berarti kalimat yang menyimpulkan kalimat-kalimat sebelumnya dan pasti ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Kita lihat opsi yang A. Dengan demikian diperlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Ini tadi nggak ada bahas tentang pemerintah, bukan? Dengan demikian, hutan mangrove memiliki nilai ekologis dan ekonomis bagi masyarakat. Ini juga kurang tepat karena yang dibahas tadi adalah dampak hilangnya mangrove, kemudian mempengaruhi jumlah tangkapan ikan. Yang C, jadi pendapatan masyarakat pesisir kurang karena hilangnya mangrove di daerah tersebut. Ini ada benarnya, tapi kayak belum mewakili semuanya. Yang D, oleh karena itu, keberadaan mangrove perlu dilestarikan dan jumlah luasan mangrove perlu dikembangkan. Yap, yang paling tepat adalah yang D. Kenapa enggak yang E? Karena di awal kalimat itu enggak boleh kata sehingga. Jadi kurang tepat. Soal selanjutnya. Kalimat yang menggunakan ejaan dengan benar terdapat pada nomor. Berarti kita cari yang benar ya, ejaan yang benar. Kita lihat nomor 1. Ledakan populasi alga adalah keberadaan sejumlah besar alga yang mengapung di permukaan air laut. Benar. Yang kedua, ledakan populasi alga terjadi secara alami pada perairan laut. Lihat di sini ada kata perairan laut tapi tidak diikuti nama lautnya tapi huruf kapital. Ini nggak boleh, kurang tepat, jadi nomor 2 salah. Nomor 3, salah satu penyebab tingginya nutrisi di perairan laut adalah dari limpasan pupuk untuk tanah pertanian dan limbah peternakan. Oke, yang keempat, jumlah ledakan populasi alga merah terjadi di Teluk Meksiko. Oke juga. Yang kelima, ledakan alga ini mempunyai dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan ikan di laut. Ini L-nya besar, nggak ada nama lautnya. Berarti ini nomor 5 kurang tepat. Yang keenam, ikan-ikan di perairan laut. Lagi ini. Ini juga kurang tepat. Jadi yang benar 1, 3, 4. Yang B. Selanjutnya, kalimat fakta pada paragraf tersebut ditunjukkan pada nomor berapa? Coba teman-teman cari dulu, kira-kira yang mana? Aku kasih waktu sebentar. Kalau mencari kalimat fakta gini, cari kata kuncinya. Sudah ketemu? Yap, kata kuncinya adalah di sini. Telah terbukti. Berarti sudah menjadi fakta. Jadi jawabannya yang E. Soal terakhir. Penggunaan ejaan yang salah. Tadi kan yang benar, sekarang kita cari yang salah. Kita lihat yang A. Jamal membenarkan kasus pembunuhan di desa Sukamanah. Ini ada nama tempatnya. Ini desa. Berarti ini D-nya harus kapital. Ini salah. Nomor 2. Museum Sejarah Purbakala dan Nilai Tradisi berada di sana. Ini benar. Karena ini nama tempat. Ini huruf pertamanya besar. Yang ketiga, Malik seorang perantau dari Larenan. Nah, ini nama tempat, jadi ini harus huruf kapital. Yang kelima,
Yang keempat, letusan ini tidak seperti letusan tahun 1990 karena sumber energi magma tidak didominasi oleh gas. Ini juga benar. Nomor 5, ia tinggal di Surabaya sejak tahun 2011. Ini juga benar. Nomor 6, tahun 2017 yang lalu, ia mendapat gelar profesor sebuah universitas ternama. Tidak ada nama universitasnya, jadi ini nggak perlu kapital. Jadi yang salah tadi nomor 1, nomor 3, dan nomor 6. Berarti yang C. Sekian contoh-contoh soal bahasa Indonesia. Ingat ya teman-teman, meskipun cuma 5 soal, tapi itu sudah bisa menabung 25 poin. Dari soal 30 TWK, 5-nya itu bahasa Indonesia. Ini aku carikan dari soal-soal SMA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.